Stres sebenarnya tapi nggak boleh ditunjukin. Bukan cuman badan kita, tapi otak juga gitu loh, jadi capek banget. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Saya punya pengalaman ngerawat orang sakit itu almarhum istri saya ya. Itu kira-kira tahun 2001 awal, dia masuk rumah sakit. Sebelum meninggal itu 3 bulan di rumah sakit lah. Tapi nggak full 3 bulan ya, jadi kayak ada sebulan di rumah sakit, habis itu pulang, masuk seminggu lagi, masuk rumah sakit lagi, kayak gitu. Sakitnya sakit lupus. Menurut saya sih cukup capek ya, karena kita juga harus ngontrol emosi kita, karena dia lagi sakit kan, jadi kayak manjanya luar biasa, lebih suka marah-marah, terus capeknya juga kita bolak-balik gitu loh, kayak ke administrasi, ngurus obat, apalagi soal pekerjaan sih. Jadi waktu pas di rumah sakit, saya juga kerja di rumah sakit itu loh, jadi kayak udah hektik sama pekerjaan, terus ditambah juga kayak yang ngurus almarhum istri di rumah sakit itu benar-benar capek banget sih. Aku punya anak, namanya Elkan Dario, sekarang umur 2 tahun. Dari awal dia lahir prematur, di usia 35 minggu. Di awal-awal itu kebingungan, yang maksudnya bingung, ini anakku kenapa dia bisa seperti ini. Mencari kesalahan di masa ketika aku hamil, apakah aku memakan yang tidak seharusnya, apakah aku melakukan tindakan yang tidak seharusnya, namun ya tidak ketemu. Hari pertama sampai hari ke-30 dia tuh didiagnosa sepsis, infeksi sepsis, terus udah diobati dengan antibiotik dan lain-lain, tapi dia masih sesak. Terus pada akhirnya di hari ke-30 tegak diagnosa baru bahwa dia punya kelainan jantung bawaan, ada 3 jantung bocor. Kemudian kita dirujuk ke rumah sakit baru yang punya penanganan untuk jantung bocor dan untuk tindakan di hari ke-40. Hari ke-45 kemudian dia dibedah untuk ditindak 1. Kan tadi ada 3 jantung bocor, yang ditindak masih 1 yaitu PDA-nya. Di hari ke-50 akhirnya balik ke rumah setelah dia lahir. Kemudian setelah kita balik ke rumah, di sini mungkin yang ribet ya. Yang tadinya dia makan lewat alat bantu, terus biasanya aku pompa untuk ASI-nya, yang biasanya dia kan di inkubatornya, ini dia di tempatnya kita, dia beradaptasi. Ternyata meskipun dia udah ditindak 1, dia masih yang sesak. Jadi untuk minum ASI langsung ke aku itu dia masih terbatas. Akhirnya kita harus ngasih dia minum pakai DOT. Dan DOT pun dia harus beradaptasi lagi. Yang tadinya kan langsung tuh ke mulut, ini dia harus ngenyot sendiri, dimana energinya itu kan double. Karena ada bocor, pompa darah ke seluruh tubuh. Untuk minum ini pun dia butuh energi juga. Di awal-awal kita yang kebingungan, sampai aku tuh punya 10 jenis DOT. Mana nih yang paling cocok sama dia, dari DOT termurah sampai termahal. Semuanya dibeli, gimana caranya biar dia minum. Terus akhirnya sama dokternya, kalau seperti ini terus berat badannya nggak akan naik-naik. Dia udah hampir 2 bulan, berat badannya yang tadinya keluar rumah sakit 3,3, setelah di rumah itu malah kurang 2,9. Akhirnya kita diresepin susu tinggi kalori. Aku pun harus merelakan diriku untuk nggak ngasih dia ASI. Ya udah nggak apa-apa, ngasih susu tinggi kalori, tapi ini pun dia harus belajar lagi, karena kan susu tinggi kalori itu kental sekali, jadi harus butuh teknik juga. Pertama-tama harus lebih cair, habis itu pelan-pelan dinaikin sesuai dengan takarannya. Dan untuk ini pun kita sangat berjuang sampai usia dia 6-7 bulan itu dia masih harus kejar-kejaran untuk berat badannya. Ketika anak-anak usia 6 bulan udah makan kan, tapi sama dokter, kalau berat badannya belum 7 kilo, meskipun usianya udah 6 bulan atau lebih, jangan kasih makan dulu. Jadi tuh di kita pas sampai dia harus makan itu perjuangan banget. Setiap makanan yang kita masak, kita doakan biar jadi nambah berat badan. Dan sampai sekarang untuk 2 jantung bocornya masih terus dikontrol. Harapannya bisa menutup, ataupun kalau tidak akan ditindak, nanti nunggu jadwal dari dokternya lagi. Saya sebelumnya pernah merawat mama saya sewaktu sakit. Mama saya kemarin itu sakitnya kanker paru stadium 4.
Di saat sakit itu umur 46. Nah, waktu sakit ketahuan terdiagnosa kanker paru stadium 4 itu setahun dari mama saya dipanggil Tuhan gitu. Cepet banget ternyata ya gitu ya. Ya kalau kanker itu ternyata yang dimakan langsung penampilan ya. Karena terlihat jadi jauh lebih tua dari umurnya. Kebetulan saya kan tinggalnya di Jakarta, mama saya tinggalnya kan di Sumatera Utara ya. Jadi waktu saat pulang, saat mama masih sakit itu masih belum terlalu kurus banget ya. Masih dari yang gemuk jadi berkurang, masih normal gitu. Nah tiba saatnya sebelum mama dipanggil itu udah kurus banget, rambut juga udah rontok. Tapi mama masih kemo oral sih, belum yang sampai yang sinar gitu kan. Karena saya tahu biasanya penderita kanker itu nggak lama umurnya. Saat cuti saya sengaja ngambil cuti yang full 2 minggu untuk urus mama gitu ya. Saya itu sama orang tua itu ya setiap hari video call. Kalau sama mama dulu, terkadang dalam sehari itu bisa sampai 5 kali gitu ya. Kita selalu usahakan sempatkan waktu sebelum tidur atau sebelum pergi kerja, saat jam istirahat, atau terkadang memang saat pengen lihat gitu ya wajah orang tua kayak gitu, ya kita langsung video call walaupun nggak banyak waktunya. Tapi memang paling sering itu ya di malam hari setelah pulang kerja. Ya paling kontrolnya seperti itu, nanya Udah makan apa? Udah minum obat belum? Makannya tadi apa aja? palingan cara ngurusnya gitu aja sih. Untungnya saya sabar ya orangnya. Almarhum lagi sakit, jadi ya saya coba untuk mengerti gitu loh. Stres sebenarnya tapi nggak boleh ditunjukin, soalnya kan berpengaruh sama yang sakit gitu. Apalagi ngasuh orang yang sakit dan tahu bakalan umurnya nggak akan panjang kayak gitu. Ada sih rasa emosi, aduh gitu loh, kesal banget ini gitu. Karena dikejar-kejar kerjaan, ditambah istri begitu gitu. Jadi kayak, tapi ya udah kita lebih ke sabar sih. Aku orangnya sabar, jadi ya udahlah ngertiin. Emang dia lagi sakit banget, jadi ya coba nahan emosi aja sih. Kadang nge-call orang yang kita bisa curhat, orang tua juga. Jadi nenangin gitu. Sabar ya Le, sabar ya. Menjadikan kami mungkin mensyukuri hal-hal yang tadinya nggak perlu disyukuri, cuman buat kami jadinya, oh ini ternyata sangat berharga, oh ini pun ternyata hal yang tidak semua orang punya loh, kayak gitu. Kita harus ekstra sabar ya, karena ngurus orang sakit itu yang capek bukan cuman badan kita, tapi otak juga gitu loh, jadi capek banget. Yang kedua, cukup makan sih, cukup istirahat. Karena kalau kita nggak jaga badan kita sendiri, kita juga ikut sakit jadinya. Perjalanan sampai Elkan sekarang 2 tahun ya. Dan puji Tuhan maksudnya dia bertumbuh bisa mengejar anak-anak seusianya. Setiap masalah itu pasti sepaket dengan jalan keluarnya. Misalnya nih, kan dia susah sekali naik berat badannya kan. Ketika akhirnya berat badannya sampai untuk dia bisa makan, buat kami, oh ya kita udah sampai di tahap ini gitu. Jadi hal-hal yang mungkin bagi orang bukan sesuatu, tapi kami tuh rayakan gitu. Selalu bersama keluarga sebanyak mungkin selama dia masih hidup. Karena saat dia sudah tidak hidup atau tidak bersama kita lagi, itu nggak akan bisa diulang kembali. Jadi selama masih hidup, tolong dirawat dengan baik, tolong dihubungi sebisa mungkin. Sekali dalam sehari nggak apa-apa, atau minimal pun sekali seminggu. Kalau memang sangat susah ya, memang seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.